Ya, ya setelah kita tahu kita identifikasi keberadaan jumlah ya, itu dengan mengetahui keberadaan huruf istinaf, baik itu waw dan fa dan lain sebagainya. Kemudian kita tentukan apa jenis jumlahnya ismi atau fi'liyah. Untuk mengetahui ismi fi'liyah itu kita lihat kalimat pertama atau kalimat yang di muka, karena penamaan ismi dan fi'liyah itu kembali kepada apa kalimat apa yang muncul di muka atau di awal. Jika diawali oleh isim, maka ismiyah, jika diawali oleh fi'il, maka fi'liyah. Kemudian baru kita tentukan rukun jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jika memang jumlah ismiyah, rukunnya mana mubtada'nya, mana khobarnya, jika fi'liyah, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Kemudian setelah kita mengetahui rukun jumlah ismiyah atau fi'liyah, baru kita i'rab dengan apa namanya, menyesuaikan hukum i'rabnya dan juga tanda i'rabnya ya. Hmm. Contoh kata kalau di pesantren modern seperti di Gontor itu ada namanya mutolaah ya. Mutolaah itu bacaan ya seperti ini. Contohnya maudhu al-harik ya, al-harik. Kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Apa itu i'rabnya judul? Al-hariku itu bisa dibaca, itu ada 5 hukum. Yang pertama al-hariku sebagai khobar, mubtada'nya mahdzuf takdiruhu hada, atau kita baca al-hariku sebagai badal, hada hadal hadal maudhu, hadal maudhu maudhu al-harik, atau hadal bab babul harik, atau hadal maudhu al-harik juga bisa. Itu sebagai badal rofa. Atau bisa kita baca al-hariqo, dia maf'ul bih pada maf'ul bih li fi'lin mahdhuf takdiruhu aqra'u al-hariqah, atau boleh al-hariqi ya, al-hariqi dia sebagai isim majrur, pada huruf jar yang dibuang, takdirnya nazartu ila al-hariqi ya. Atau al-hariku sebagai mubtada, boleh nanti khobarnya dibuang, yaitu al-hariku hada makanuhu atau hada mahalluhu ya. Jadi itu semuanya bisa dikaji dalam kitab Al-Ajurumiyah Syarah Al-Kafrawi. Selanjutnya untuk tahdid mauqi jumlah itu ada alamat tarkim atau titik koma, itu hasanah Eropa, tapi kalau dalam bahasa Arab itu hasanah Arab itu menggunakan huruf, namanya huruf full istinaf, ada waw, fa, summa, inama, ama, titik-titik, fa, bal, dan lain sebagainya. Ini petunjuk adanya jumlah. Jadi waw dan fa ini biasanya dia berada di akhir jumlah dan permulaan jumlah ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kalau kita i'rab kan wasa'atu ashrun, wasa'atu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Tandanya apa? Asa'ah. Asah adalah isim. Tanda isimnya adalah diawali oleh dimasuk oleh alif lam. Sementara asa atau ashrun itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, ismiyah. Mubtada khobarnya mana? Mubtadanya adalah asa'ah. Mubtada itu di awal jumlah. Di awal jumlahnya, awal paragraf atau setelah huruf istinaf yaitu huruf waw. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Ma'rifat ada berapa? Ada 6. Lagunya al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idhofah. Jadi ya, kalau ketika sudah terpenuhi di awal jumlah kemudian ma'rifat, maka dia sah sebagai mubtada, kemudian kita hukumi rofa, tanda rofanya dhammah, kita baca wasa'atu. Lah, seperti ini bukan ini ya, bukan sebuah langkah yang pakem, tidak. Harus kita analisa lama, tidak. Kalau ini sudah menjadi sebuah maharoh, maka ketika kita membaca kitab itu, insya Allah ya prosesnya adalah gitu ya. Walaupun ya tidak harus lama-lama. Khususnya dalam membaca dan menulis. Kalau untuk berbicara kan tidak sedetail itu ya teman-teman ya. Ini contoh pada teks-teks kontemporer teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kami share juga ya ini apa, PowerPoint-nya ya untuk dikaji bersama-sama ya. Dalam mengirob itu ada 3 rukun. Pertama, tentukan status. Kedua, tentukan hukumnya. Dan ketiga, tentukan tandanya ya. Status, hukum irob, tanda irob. Ya. Oke, kita kembali lagi ke kitab Jurumiyah ya untuk kita kaji bersama-sama.
Sebagai pembuka, kemarin kita sudah membahas yang pertama al-kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wadai wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakabu. Jumlah isim atau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim, yaitu kalimat al-kalam. Tanda kalamnya adalah ada alif lam. Al-kalam huwa lafzu itu adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya adalah terletak pada al-kalam. Dia di awal kalimat, ya. Kemudian ma'rifatnya dengan alif lam. Mubtada itu rofa, tanda rofanya domah maka dibaca al-kalamu. Huwa itu sebagai mubtada kedua. Atau dalam ilmu nahwu namanya domirul fasli. Pemisah antara mubtada dan khobar yang kasusnya kedua-duanya ma'rifat. Karena hakikatnya itu mubtada harus ma'rifat dan khobar itu nakiroh. Namun khobar boleh menjadi ma'rifat, tetapi nanti syaratnya harus dipisahkan dengan domir. Dan kalimat ini dalam penulisan itu digunakan biasanya untuk menguatkan argumen atau membuat pengertian ya atau harotuhia atau apalah gitu ya. Biasanya kalau kita melihat model-model seperti ini adanya di pengertian atau definisi ya. Al-kalamu adapun al-kalam huwa ya kalam karena huwa ini sebagai mubtada kedua, al-lafdzu sebagai khobar. Al-lafdzu khobar marfu wa alamatu rafi'i dhammah al-murakabu sebagai naat. Naat itu isim-isimnya ikut mengikuti man'ut yaitu al-lafdzu karena al-lafdzu rofa dengan dhammah maka al-murakabu al-mufidu juga juga rofa dengan dhammah. Al-lafdzu lafat al-murakabu yang tersusun al-mufidu yang memahamkan bil wadhi menggunakan bahasa Arab. Waksamu wanya titik. Wanya titik. Wanya titik maka kita tahu keberadaan jumlah tinggal kita tanyakan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Aksamuhu. Mubtada'nya di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Di awal kalimatnya di awal paragraf atau setelah huruf waw? Setelah huruf waw. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Idofah. Karena aksam adalah mudhof, hu adalah mudhof ilaih. Maka sah sebagai mubtada'. Mana khobarnya? Salah satun. Terletak setelah mubtada'. Salah satun ya. Kemudian setelahnya ada perincian. Ism, wa fi'il, wa harf. Ya. Ini sebagai apa? Sebagai badal. Badal juga isim-isim yang ikut. Ikut kepada siapa? Salah satun. Salah satun adalah induk. Istilahnya adalah mubadal minhu. Karena ikut, maka otomatis ism wa fi'il wa harf ini harus mengikuti apa? I'rabnya salah satun. Maka dibaca ismun wa fi'lun wa harfun. Badal ini namanya badal mufassal atau badal ba'd min kul. Ya. Kemudian ja alima'nan. Huruf ja alima'nan apabila ada jumlah yang terletak setelah huruf nakirah, maka i'rabnya sebagai na'at jumlah. Harfun ja ini artinya huruf yang datang atau huruf yang datang dengan makna. Ya, karena huruf itu ada yang memiliki makna dan ada yang tidak. Yang memiliki makna disebut huruf ma'ani, huruf yang tidak memiliki makna disebut dengan huruf mabani. Itu huruf-huruf hijaiyah. Ya. Ini nanti bisa dikaji atau dimutolaah sendiri teman-teman. Setidaknya kita mendapatkan dua pola, pola jumlah ismiyah yang dipisah mubtada khobarnya dengan domirul fasal untuk menguatkan argumen. Yang kedua adalah waksamuhu ini adalah jumlah ismiyah biasa gitu ya, yang diikuti oleh badal. Ya. Selanjutnya kita ke tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim apa saja? Gitu. Tanda-tanda isim apa saja? Maka di sini fal ismu fa-nya titik atau fa-nya adalah faul fasihah. Istinaf itu dia berfungsi seolah-olah menunjukkan jawaban atas pertanyaan yang terbersit dalam benak pembaca. Jadi ketika kita membaca waqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun, kemudian muncul dalam benak kita bagaimana kita mengetahui ciri-ciri isim, maka di sini fa itu dijadikan petunjuk bahwa kalimat yang diikat sama fa ini adalah jawaban atas pertanyaan yang dikira-kira ada atau terbesit dalam benak kita. Maka fal ismu yu'rafu adalah jumlah ismiyah, al ismu adalah mubtada di awal jumlah setelah fa dan dia ma'rifat dengan alif lam. Fal ismu yu'rafu sebagai khobar. Khobarnya khobar fi'liyah ya. Fal ismu adapun isim itu yu'rafu diketahui. Kalau dalam pondok salaf, setiap kita membaca fi'il itu juga kita membaca fa'ilnya walaupun dia domir mustatir ya.
Fal ismu adapun isim yu'rafu itu diketahui apa isim. Nah, gitu. Bil khafdi dengan jer wa tanwini dengan tanwin wa dukhuli al alifi wal lam dan masuknya alif dan lam wa hurufil khafdi dan huruf-huruf jer. Isim itu diketahui apabila dia bisa dijerkan, kemudian ada tanwin, bisa dimasuki alif lam dan juga bisa didahului oleh huruf-huruf jer. Wahia wanya titik. Ia ini sebagai jumlah ismiyah. Ianya adalah mubtada, dia berada di awal kalimat, ma'rifatnya dengan domir. Terus khobarnya di mana? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam wa ruh wa huru eh wa huru ini ya. Wa hurufi ini gimana Ustaz? Hurufi atau hurufu? Kalau kita ini hurufi ini ataf kepada wa hurufil khafdi ya. Jadi ini boleh, ya. Ini kenapa kok hurufi, bukan hurufu? Ada dua pendapat. Hurufi ini ataf kepada wa hurufil khafdi. Ya, atafnya ataf pisah gitu loh ya. Atau boleh antum baca wa huruful qasami ataf kepada walam wal kaf. Boleh, ya. Penjelasan lengkapnya ada di Syarah Al-Kafrawi. Karena memang ini saya talkhis dari Syarah Kafrawi dan juga Khalid Al-Azhari, ya. Boleh mau dibaca hurufu maka dia ataf pada lamu atau dia hurufi maka ataf kepada hurufil khafdi ini boleh ya. Oke. Selanjutnya wahiyah ini adalah jumlah ismiyah ya. Wa-nya titik hiya adalah mubtada al wawu wal ba'u wa ta adalah khobar. Khobarnya fi mahalli raf'i ya. Hiya itu hiya itu domir. Domir mabni alal fathi fi mahalli raf'i menempati posisinya rafa sebagai mubtada. Al wawu wal ba'u wa ta huruf qasam atau kalimat sumpah ini adalah i'rab mahali ya. Nah, i'rab mahali itu untuk kalimat-kalimat mabni dan jumlah ya. Kemudian wal fi'lu yu'rafu ini adalah jumlah ismiyah, wa-nya adalah titik. Al fi'lu yu'rafu al fi'lu sebagai mubtada di awal jumlah, ma'rifatnya dengan alif lam. Yu'rafu adalah khobar jumlah. Adapun fi'il itu diketahui apa fi'il dengan qad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis asakinah. Tak ta'nis asakinah apabila fa'il atau domirnya adalah mu'annas ya. Dan ini hanya sebagian saja. Karena beberapa ulama nahwu itu mengidentifikasi sampai 17, sampai 14, sampai 20 tanda isim. Ya. Wal harfu adapun huruf wa. Jadi teman-teman setidaknya tahu pola ya. Bahwa dari satu jumlah pertama ke jumlah berikutnya itu biasanya dibatasi oleh wa. Kalau ada kesinambungan ya. Wal harfu. Wanya wawu istinaf ya. Al harfu ma itu adalah jumlah ismiyah. Al harfu sebagai mubtada'nya di awal jumlah ma'rifatnya dengan alif lam. Di mana khobarnya ma? Namanya nakiratun mausufatun. Tapi kalau bingung jadikan saja ma mausul ya. Nakiratun mausufah. Ya seperti ini perbedaan pendapat ya. Ma ini adalah nakiratun mausufah karena dia bermakna syai'un. Nah, itu. Itu ada dalam alfiyah ya. Nah, nakiratun qabilu al-mu'assira wa kun mauqi'a ma dzukira itu kalau dalam alfiyah. Kalau kita nggak usah rumit-rumit, jadikan mausul saja, ma mausul. La yaslu adalah silahnya kan ya. Rukunnya isim mausul kan adanya mausul dan ada silah. Wal harfu adapun huruf itu ma sesuatu yang nggak apa-apa. La yasluh tidak menerima apa? Tidak menerima dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Artinya huruf tidak memiliki tanda. Lagunya nanti kita review ya di akhir. Terus kita lanjut ke babul i'rab. Ya. Babul i'rabi sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya ya. Karena judul buku atau kalimat yang tertulis di papan ya itu ada 5 ya. Babul i'rabi sebagai khobar, mubtada'nya dibuang, kalimat yang dibuang adalah hada atau babul i'rabi adalah mubtada, khobarnya dibuang, kalimat yang dibuang adalah hada mahalluhu atau hada makanuhu atau boleh babul i'rab sebagai badal rofa, mubdal minhunya adalah hadal babul i'rabi atau babal i'rabi dia sebagai maf'ulun bih, fiilnya dibuang yaitu aqra'u babal i'rabi
atau boleh babil i'robi. Babil i'rob adalah isim majrur, huruf jarnya dibuang, takdirnya tu ila babil i'rob, itu boleh. Bagi antum sebagai pengajar nahwu itu sebagai pengetahuan untuk menunjukkan bahwa bahasa Arab itu kaya, ya. Itu bagus. Referensinya di mana? Di syarah Jurumiyah Khalid Al-Azhari kalau antum mau, ya. Kemudian kita masuk ke al-i'rabu. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal, biasanya kalau ada jumlah ismiyah yang dipisah dengan domirul fasl, ini biasanya ada pada argumen-argumen apa namanya? Argumen penguatan atau definisi, ya. Nah, definisi. Ini penguatan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhon au taqdiran. Jumlah ismiyah. Al-i'rab jumlah ismiyah. Kita absen dulu, identifikasi dulu. Al-i'rab apakah di awal kalimat? Di awal kalimat. Di awal kalimatnya di mana? Di awal paragraf. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka sah sebagai mubtada. Karena dalam nahwadeh itu al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifah. Asalnya mubtada itu ma'rifat. Al-i'rab ya sebagai mubtada, huwanya sebagai mubtada kedua atau domirul fasal. Kasusnya apabila mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat, maka dia harus dipisah dengan domir. Mana khobarnya? Tagyiru awakhiri al-kalimi. Adapun i'rab, ya i'rab tagyiru perubahan awakhiri akhir-akhir kalimat. Ya. Tagyur awakhiri al-kalimat ini adalah khobar dari susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, dan dia adalah isim ma'rifat. Maka harus dipisahkan dengan domirul fasli. Atau domirul fasli ini menunjukkan bahwa ini kalimat yang sangat penting sekali. Al-i'rab itu adalah tagyiru perubahan awakhiri akhir-akhir al-kalimi kalimat-kalimat. Kenapa? Li ikhtilafi al-awamili, karena perbedaan amil-amil. Amil itu apa? Amil itu adalah huruf yang bisa merubah atau adawat yang bisa merubah i'rab kalimat yang terletak setelahnya. Karena kembali lagi ya tadi teman-teman, huruf itu ada ma'ani yang memiliki makna dan ada huruf mabani yang tidak memiliki makna, ya. Kemudian huruf ma'ani lagi itu dibagi menjadi dua, ada yang amil, ada yang atil, ya. Ada yang amil, ada yang atil. Amil itu dia bisa merubah i'rab. Atil, atil dari apa utlah, dia tidak memberikan pengaruh apa-apa seperti istifham. A ustadzun. Ya, a itu kan istifham tapi setelahnya tetap ustadzun bukan ustadzan. Tapi kalau bi yang huruf jar misalnya kolam, bi kolamin, dia amil. Jadi amil itu adalah istilah dalam ilmu nahwu untuk huruf-huruf atau adawat yang bisa merubah kalimat setelahnya mengikuti i'rab yang diinginkannya. Bukan faktor-faktor, ya. Oke, saya ulangi lagi. Tagyiru awakhiri, perubahan akhir-akhir kalimat li ikhtilafi karena perubahan awamili amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha, masuk atas kalimat-kalimat lafdzon au taqdiron. Lah ini apa yang menasabkan lafdzon? Apa yang menasabkan takdiron? Lafdzon ini bisa menjadi maf'ulun bih, ya. Fi'ilnya mahdhuf, takdirnya a'ni lafdzon au a'ni takdiron, ya. A'ni lafdzon au a'ni takdiron boleh. Atau lafdzon au takdiron ini maf'ul mutlak, boleh. Maf'ul mutlak dari kalimat tagyir, ya bisa. Tag, eh, Tagyiron lafdzian au tagyiron takdirian itu juga boleh. Jadi kenapa kok ini mendadak lafat? Karena dia bisa menjadi maf'ulun bih atau dia bisa menjadi maf'ul mutlak, i'rabnya taghyiran lafzian atau atau taghyiran takdirian. Artinya perubahan kalimat yang disebabkan perbedaan amil-amil, baik perubahan itu secara lafzi bisa dibaca, bisa bacaan dengan tulisan sama atau takdirian dikira-kira atau disamarkan antara bacaan dan tulisan itu berbeda, seperti maksur, mankus atau mudhof pada yang mutakallim, ya. Musa, ya. Ja'a Musa. Musa adalah fa'il rafa, tanda rafanya dhammah muqaddarah. Dikira-kira ada, ya. Baik, definisi ini teman-teman kita bisa menarik kesimpulan ini adalah definisi. Ini adalah pola kalimat definisi, ya. Dipisahkan oleh
Dhamirul fasl. Lafdan atau takdirannya itu sebagai maf'ul bih atau sebagai maf'ul mutlak. Kemudian lihat setelah pembahasan ini yang sepi dari istinaf baru ada istinaf wa. Nah ini wa. Kemudian muncul pertanyaan wa aqsamu arba'atun. Wa-nya adalah istinaf titik. Istinaf itu diletakkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang terbersit dalam benak kita atau dia sebagai pembantas antara satu jumlah dengan jumlah berikutnya yang masih memiliki kesinambungan makna. Wa aqsamu arba'atun. Adapun bagian-bagian i'rab itu ada empat. Aksamu arbaatun adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada'nya di awal kalimat setelah huruf waw. Aksamu ma'rifatnya dengan idofah. Di mana aksam sebagai sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaihnya. Arbaatun sebagai nakiroh. Ya, oke. Kemudian pola polanya adalah khobar diikuti oleh badal. Arba'atun. Itu ada empat. Apa saja? Rof'un, wa nasbun, wa khofdun, wa jazmun. Rof'un, wa nasbun, wa khofdun, wa jazmun. Ini sebagai badal. Badal apa? Badal rofa. Mana? Mubadal minhu kalimat arba'atun. Ya. Kembali kepada kalimat arba'atun. Apabila arba'atunnya rofa dengan tummah, maka dibaca rof'un, wa nasbun, wa khofdun, wa jazmun. Apabila arba'atan, ya rof'an, wa nasban, wa khofdun, wa jazman. Karena badal itu isim-isim yang ikut. Ya. Walaupun nanti ada alternatif yang lain. Nah, akan kita bahas nanti ya. Oke. Namanya i'rab itu juga luas. Baik. Nah, selanjutnya ya, i'rab itu ada empat, rofa, nasab, khofat. Khofat itu jar, khofat itu istilah madhab Kufah. Kalau jar madhab Basroh. Ya, oke. Nah, sekarang ini ada tarkib menarik ya. Fa ya, falil asma. Fa adalah faul fasihah ya. Faul fasihah sama seperti istinaf. Faul fasihah itu fa-nya di sini diletakkan sebagai jawaban atau petunjuk atas pertanyaan yang terbersit dalam benak kita. Kan nanti pertanyaannya i'rabnya isim itu apa saja. Nah, gitu kan ya. Maka di fa. Nah, itu. Ini juga menjadi sebuah aturan ya ketika kita menulis jumlah ya seperti ini. Kita pisahkan dengan huruf waw, fa, walaupun tetap menggunakan alamatul tarkim atau titik dan koma. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Susunan ini adalah susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Di mana lil asma sebagai khobar muqaddam, mubtada muakhornya adalah ar-raf'u. Ya. Jadi kaidahnya kan begini teman-teman, kaidahnya kan asalnya mubtada itu harus ma'rifat. Kalau mubtada kehilangan ma'rifat, maka dia harus mundur, gitu ya. Alkitabu misalnya contoh saja, saya di sini saya kasih contoh ini sebagai review saja, saya yakin antum juga sudah tahu Alkitabu misalnya Alkitabu alal maktabi ya. Mubtada bisa mubtada mubtada diawalkan ketika dia memang memiliki ma'rifat. Tetapi kalau dia kehilangan ma'rifat, maka dia harus mundur. Maka alal maktabi kitabun. Kan gitu ya. Ini khobar mukodam dan mubtada muakhor. Lah, ini kasusnya di sini. Kenapa kok arrof ini menggunakan alif lam? Kan harusnya falil asma'i min dzalika rof'un wa nasbun wa khofdun. Kan gitu harusnya ya. Kenapa kok ada alif lam? Lah di sinilah kita akan belajar hasanah perbedaan alif lam. Ya. Nah, bahwa alif lam itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah alif lam al-ahdu lidzikri. Namanya alif lam al-ahdu lidzikri. Namanya alif lam. Apa itu? Itu makhluk apa? Jadi alif lam pada ini ya. Hmm. Dan pada kalimat ar-rafa ini namanya alif lam al-ahdu lidzikri. Ya. Apa itu? Nah, itu. Namanya alif lam al-ahdu ada di buku saya lidzikri.
Apa maksudnya ini? Alif lam ini menunjukkan bahwa ada pengulangan, ya. Pengulangan, pengulangan kata yang sama bahwa arrofu di sini adalah rofu yang ada pada kalimat rofun ini, ya. Jadi alif lam ini namanya alif lam al ahdul dzikri, alif lam yang menunjukkan bahwa ada pengulangan kata yang sama. Bahwasanya arrofu yang ada pada kalimat ini adalah sama dengan rofun yang ada di waqsamuhu arbaatun rofun. Atau singkat kata begini teman-teman ya, saya terjemahkan saja ya. Ini jika ada pengulangan kata, pengulangan kata yang sama. Pertama, kata pertama nakiroh, kata kedua alif lam, maka itu sama saja. Ya, misalnya apa? Misalnya saya kasih contoh begini ya. Oke, misalnya saya, saya kasih contoh, saya memanggil ya, eh, da'autu ar-rajula. Da'autu rajulan. Yang pertama nakiroh. Faja'a ar-rajulu ya. Saya memanggil lelaki, yang datang itu juga sama, lelaki yang sama. Ini yang pertama ada pengulangan. Yang pertama nakirah, kedua makrifat itu orang yang sama. Da'autu rajulan faja'a ar-rajulu. Artinya saya eh, lelaki yang saya panggil dengan lelaki yang datang itu sama orangnya. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua ya, ini dalam tafsir ada jika ada pengulangan ya, kata yang sama, kedua-duanya ya, kedua-duanya alif lam ya, maka itu sama saja. Itu juga sama. Contohnya da'autu ya, eh, da'autu ar-rajula fa faja'a ar-rajulu ya. Nah, faja'a ar-rajulu ini berarti sama. Ar-rajula sama rajulu orang yang yang saya panggil dengan yang datang sama ya. Antara tadi kaidah pertama dan kaidah kedua sama lah. Kalau yang ketiga ini, nah ini dia. Kalau yang kita bahas tadi kan yang pertama ya, yang pertama itu pengulangan kata yang sama, pertama nakira, kedua makrifat. Ya, nggak apa-apa kan antum guru ya. Oke, jadi harus ini. Jika ada, yang ketiga jika ada pengulangan kata yang sama. Kedua-duanya sekarang kedua-duanya nakiroh, maka itu kata yang berbeda atau maksud yang berbeda. Misalnya apa? Da'autu rajulan faja'a rajulun. Jadi yang saya panggil Usman, yang datang Ali. Itu kalau dua-duanya nakiroh. Hmm. Aplikasinya ada dalam ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron ya, dalam kalimat dalam surat apa itu? Alam Nasroh ya. Pertama fa inna ya kan? Fa inna ma'al usri yusron, terus ya yusron, terus inna ma'al usri yusron gitu betul ya? Fa inna ma'al usri ya. Teman-teman bisa lihat ya, al usri ini kan kesulitan. Kesulitan terulang dua kali, kedua-duanya ada alif lamnya ya. Ya kan? Ini alif lam al hadul dzikri artinya sama, bahwa kesulitan itu berapa kalau di sini walaupun terulang dua tiga kali atau sampai 1000, kalau sama-sama alif lam kesulitannya cuma satu.
Yusron terulang dua kali tetapi menggunakan nakiroh. Berarti bagaimana? Yusronnya satu apa dua? Tadi kan kaidahnya jika ada pengulangan kata yang sama kedua-duanya nakiroh maka itu kata yang berbeda. Artinya apa? Kesulitan walaupun di sini terulang dua kali tetapi dia maknanya tetap satu. Tetapi Yusron terulang dua kali dia maknanya dua. Yusron tiga kali, tiga Yusron juga kemudahan ada dua. Di setiap ada kesulitan, satu kesulitan ada dua kemudahan. Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Nah, ini eh, salah satu faedah yang bisa kita ambil dari itu tadi alif lam ya. Nah, ya ini. Ini dalam khawatir tafsiriyah ada teman-teman ya. Ini apa namanya? Ya hasanah lah ya. Baik kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut saja. Itu sedikit apa namanya? Healing saja ya, bahwasanya hasanah kita tidak bisa meremehkan walaupun itu matan jurumiyah ya kan, tetapi yang menulis jurumiyah adalah seorang alim alama, dia juga menyembunyikan ya beberapa faedah-faedah dalam tulisannya ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya, ini ya, jadi Falil asma min dzalika araf wa nasb wal khafdu ini alif lamnya alif lam al ahdu lidzikri, bahwa alif lam ini bahwa kalimat yang terperangkap dalam alif lam ini araf wa nasb wal khafdu adalah kalimat yang tidak jauh, maksudnya tidak jauh berbeda dengan raf'un wa nasbun wa khafdun ya ya. Tetapi di sini ini ya semuanya ya. Kita bahas artinya bahwa isim itu hanya rofa, nasob, jer, wala jasma tidak bisa dijazmkan. Wala jasma adalah lamun nafiyah lil jinsi ya. Oke. Lamun nafiyah lil jinsi wala jasma fiha. Walil af'ali demikian juga fi'il. Ini juga susunannya sama seperti yang di atas. Khobar muqaddam dan apa mubtada muakhor. Kenapa dikasih alif lam? Sama seperti kasus di atas. Alif lam di sini sebagai petunjuk bahwa kalimat yang terbelenggu atau dimasuki alif lam pada kalimat arrafu, wa nasbu, wal jasmu ini adalah kalimat yang sama dengan yang disebut dalam raf'un, wa nasbun, wa khafdun. Itu ya. Fi'il itu i'rabnya hanya rafa, nasab, jazm. Wala khafdha fiha tidak bisa dijerkan. Ya. Oke, untuk itu ini saya hapus ya teman-teman ya. Nanti di yang pertemuan tadi malam, mohon maaf belum saya upload. Nanti insya Allah akan saya upload hari ini ya. Sama yang ini. Baik, irot matanya ada di sini ya. Oke, irot matanya ada. Ya, ya ini ada juga penjelasannya. Nah, sekarang langsung kita ke tanda irot. Ya, untuk tanda irot ini tidak saya bahas banyak, tapi langsung saya tunjukkan bagan saja teman-teman ya sambil lagunya. Nanti bisa dikaji sendiri. Yang pertama adalah lirof'i arba'u alamatin. Ini susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor ya. Kan tadi lil asma ya. Ini arba'u alamatin. Idhofah pada nakirah tetap nakirah ya. Lirof'i itu adalah milik rofa. Adapun empat tanda itu kalau diterjemahkan cara salafiyah ya. Kan khobar itu atau adalah, kalau mubtada itu adapun ya, atau bermula dari Sumatera sana ya. Li raf'in adalah khobar muqaddam, arba'u alamatan adalah mubtada muakhor. Mubtada itu boleh diakhirkan dengan syarat dia kehilangan ma'rifatnya ya. Filosofinya seorang pemimpin kalau kehilangan visi dan kepemimpinan yang jelas maka mundur saja. Nah, itu. Li raf'i arba'u alamatin. Apa saja? Arba'u alamatin ya ad-dhammatu, al-wawu, al-alifu wan nun ya. Ad-dhammah wal wawu ad-dhammatu harokat, al-wawu itu untuk jamak mudzakkar salim, al-alifi untuk isim tasniah, wan nun untuk apa? Af'alul khamsah ya. Eh, Sampai setelahnya teman-teman ini ya. Oke, kita bahas sedikit saja nanti setelah itu langsung ke lagu ya. Rofa itu ada empat tandanya, dengan pertama dengan domah harokat dulu, karena
Harokat itu adalah alamat asliyah. Baru al-wawu wal alifu wan nunu. Ya. Tanda i'rab rofa itu ada empat. Domah, al-wawu, wal alifu wan nun. Ad-dhammatu ini sebagai badal. Sebagai badal. Maka i'rabnya, maka tanda i'rabnya dhammah semuanya. Karena apa? Induknya atau mubdal minhunya adalah arba'u, ya. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Itu u semuanya karena induknya arba'u. Induknya pada mudhofnya, ya. Oke. Induknya pada mudhofnya, ya. Tetapi al wawu wal alifu wan nunu itu juga bisa dihukumi sebagai atof rofa, boleh. Atof rofa boleh, ya. Oke. Selanjutnya perinciannya, ya. Perinciannya, ya. Fa'amma lah ini huruf istinaf yang fungsinya adalah tafsil atau merincikan, ya. Fa'amma, amma itu pasangannya pasti fa. Fa-nya adalah fa robit. Kalau ada amma dan fa itu menunjukkan adanya mubtada dan khobar. Fa-nya adalah faul fasihah. Yang pertama, amma adalah harfu tafsil, ya. Jadi amma sama fa itu digunakan untuk perincian, ya, atau menjelaskan yang umum ke khusus, ya. Baru ini pengkhususannya adalah fa amma ad-dhammatu, adapun dhammah, fatakunu maka menjadi, ya, maka menjadi apa ad-dhammatu alamatan, tanda. Takunu, karena ini kan nawasih, ya, karena itu merofakkan isim. Isimnya karena adalah domir mustatir. Khobarnya kana nasob mansub. Fa'ama dhammatu, ada pendomah itu fatakunu menjadi apa ad-dhammah alamatan, menjadi tanda li raf'i, bagi rofa fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah itu menjadi tanda bagi rofa di empat tempat, atau di empat tempat, ya. Oke. Fi arba'ati mawadhi'a. Mawadhi'a ini sebagai apa? Mawadhi'a sebagai mudhof ilaih karena dia adalah ghairu munsharif, maka jernya dengan fathah. Fi arba'ati mawadhi'a, bukan fi arba'ati mawadhi'i, tapi fi arba'ati mawadhi'a karena mawadhi'a adalah isim ghairu munsharif atau mamnu minas sorfi, ya. Ilatnya apa? Ilatnya sigoh muntahal jumuk, ya. Jamak dia, ya. Mawadhi'a fi arba'ati mawadhi'a. Apa saja? Maka di sini fil ismi al mufradi, rofa dengan domah itu pada isim mufrad, wa jam'i at-taksiri, jamak taksir, wa jam'i al-muannatsi as-salimi, jamak muannats salim, wal fi'li al-mudhari'i, dan fil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Fil mudhari' yang tidak ditambahi dengan apapun di akhir kalimatnya. Wal fi'li al-mudhari'i alladzi, dan fil mudhari'. Alladzi di sini sebagai apa alladzi? Nah, alladzi ini sebagai apa? Alladzi adalah isim mausul, ya. Alladzi adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalli, dia menempati posisinya jer sebagai apa? Naat. Alladzi di sini sebagai naat. Dia isim mausul tapi posisinya sebagai, statusnya sebagai naat. Naat apa? Naat jumlah. Syaratnya apa? Syaratnya agar isim mausul itu menjadi naat, maka sebelumnya harus ma'rifat, ya. Harus ma'rifat. Alladzi ini bisa menjadi naat atau menjadi sifat. Kalau yang disifati adalah isim ma'rifat, maka di sini wal fi'li al mudhari'il ladzi, ya kan itu. Maka saya kasih contoh, ya. Cara membuat jumlah, apa namanya? Membuat naat, ya, misalnya gini, ada kalimat at-tilmidzu al mujtahidu, ya. Ini murid-murid yang apa? Bersungguh-sungguh, ya. Ini sama seperti dengan at-tilmidzu alladzi yajtahid. Sama-sama naat. Tapi syaratnya alladzi menjadi naat kalau yang disifati atau manutnya ma'rifat.
Ya. Atilmidu al-mustahidu boleh atau atilmidu alladzi yajtahid. Yang atilmid al-mustahid ini menunjukkan kepastian, alladzi yajtahid masih labil itu ya. Itu makna-makna seperti itu ada teman-teman ya. Tapi nggak usah diajarkan ke anak-anak lah nanti pusing ya. Oke. Baik, ini ya. Kemudian nanti setelah ini kita baru ini aja. Kita apa? Kita nyanyikan ya. Oke. Fa sudah baru wa ya. Wa amma al wawu ini tafsil semuanya ya. Tafsil semuanya. Wa amma al wawu fatakunu alamatan li raf'i fi maudhi'aini. Wawanya titik atau istinaf. Amma adalah harfu tafsil. Kalimat adawat ini digunakan untuk memerinci. Wa amal wawu adapun waw, waw adalah mubtada di awal kalimat setelah amma. Ma'rifatnya dengan alif lam. Maka dibaca rofa dengan dhammah. Wa amal wawu fatakunu alamatan, takunu alamatan ini adalah khobarnya. Adapun wawu fatakunu itu menjadi apa waw alamatan tanda li raf'i bagi rofa fi maudhi'aini di dua tempat saja. Di mana saja? Fi jam'i al-mudzakkari as-salimi jam mudzakkar salim wal asma'i al-khamsati dan isim-isim yang lima. Apa saja isim yang lima? Uanya titik, hiya itu adalah mubtada. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin itu adalah khobar. Khobar bagi hiya. Namanya fi mahalli raf'i khobar bagi hiya. Kemudian wa amal alifu adapun alif, uanya titik, amma adalah harfu tafsil, al alifu adalah mubtada. Ya, al alifu mubtada, dia di awal kalimat setelah amma, ma'rifatnya dengan alif lam. Adapun alif fatakunu, maka itu menjadi apa al alif alamatan tanda li raf'i bagi rafa fi tasniyatil asma pada isim tasniyah. Khosotan adalah hal. Ya, fi tasniyatil asma'i khosotan itu hal. Wa aman nun, adapun nun, nun juga mubtada fatakunu alamatan ini adalah khobar. Adapun nun itu menjadi apa nun alamatan itu tanda li rafi bagi rafa fil fi'li al mudhari'i pada fil mudhari' idza ittasola jika bersambung ya jika bersambung bihi fil mudhari' ya bersambung apa dhamiru tasniyah dhamir tasniyah yaf'alani atau taf'alani au dhamiru jama' domiru jam'ain yaf'aluna taf'aluna atau domiru al-muannasati al-mukhatabati anti taf'alina ini namanya af'alul khomsah nun itu menjadi tanda rofa ketika fiil mudhari itu bersambung dengan apa domir tasniyah domir jama' atau domir muannas domir tasniyah contohnya antuma taf'alani atau huma yaf'alani. Domir jama' antum taf'aluna atau hum yaf'aluna. Itu ada nanya adalah alamatur rofa. Domir domir muannas mukhatabah anti taf'alina. Ya. Teman-teman, kajian ini ya sampai ke bawah bisa dipersingkat dengan lagu. Ya, dengan lagu. Bentar ya. Jadi memang kalau nanti antum mengajar jurumiyah dan teman apa eh, anak didik antum bosen dengan apa pembahasan ini, langsung diajak nyanyi ya. Nah, langsung diajak nyanyi dengan lagu berikut ini. Hmm. Nanti itu sudah saya bagikan ya teman-teman ya. Rukunnya kalam sudah ya. Oke. Ini lagunya ya. Ini lagu rangkuman dari rangkuman dari pembahasan tadi tanda i'rab karena membosankan mengkaji itu ya. Atau ya setelah mengkaji diselingi dengan lagu. Lagunya bagaimana? Pertama yang harus kita ajarkan kepada peserta didik bahwa tanda i'rab itu ada tanda i'rab yang asli dan ada tanda i'rab yang far'i atau pengganti, ya. Tanda i'rab asli itu adalah harokat. Maka kita ajarkan dulu yang harokat baru huruf. Lah,
Kasusnya pada Nahwadeh jilid 2 itu kasusnya ini bukan mengkritik atau apa, ini hanya analisa saja ya. Kalau antum mengajarkan nahwa di jilid 2, pertama kali anak membuka itu langsung isim maksur, isim mankus ya. Itu kan berat. Kemudian kalau dalam nahwati jilid 2 itu klasifikasi tanda i'rabnya tidak berdasarkan harokat apa huruf, tapi selang-seling harokat, huruf, huruf. Nah, itu mohon maaf kalau bagi saya pribadi agak kacau. Maka nggak apa-apa mengajarkan nahwadih, tapi harus kita ajarkan sebagaimana dalam nahwadih satu sudah dijelaskan bahwa alamat asliyah adalah menggunakan dhammah, fathah, kasroh, sukun. Ya, jadi ini tidak sebenarnya tidak saya menggunakan dalilnya nahwadih juga gitu loh ya untuk menunjukkan sebaiknya bagi pengajar i'rab itu mengajarkan sesuai dengan klasifikasi kalimat, klasifikasi tanda i'rab. Yang utama adalah mengajarkan harokat dulu baru huruf. Ya, harokat ada berapa? Ada 4. Ini semuanya adalah i'rabnya i'rab dhohir ya. Yang muqaddar belum saya sampaikan ya. Ini jadi tanda i'rab itu ada 2, harokat dan huruf. Nanti harokat ada 2, harokat dhohiroh dan harokat muqaddaroh. Ya, saya tulis saja. Ada papanya Pak. Oke, sebentar ada papan. Biasanya ada papan ya. Hmm. Oke, nanti aja ya. Jadi pertama tanda i'rab itu ada 2, harokat dan huruf. Harokat tanda asli, huruf tanda pengganti. Harok harokat itu juga harokat apa? Tanda i'rab menggunakan harokat itu ada 2, harokat dhohiroh dan harokat muqaddaroh. Lebih ini saya tulis saja ya sebentar. Eh, yang harus kita ajarkan ke peserta didik kita nanti ya adalah bahwa tanda i'rab jadi berpikir secara sistematis ya. Tanda i'rab, tanda i'rab itu ada 2. Itu ada 2, harokat dan huruf ya, harokat dan huruf. Harokat ada harokat itu harokat alamat asli, huruf alamat pengganti. Harokat ada 2, dhohiroh yang jelas tulisan dengan ucapannya sama dan muqaddaroh yang dikira-kira. Maka mengajarkannya adalah yang utama adalah harokat dulu, harokat dhahirah dulu, muqaddarah dulu, harokat dhahirah dulu, huruf dhahirah, baru muqaddarah. Karena samar-samar itu gini ya, logikanya dalam satu kalimat, berapa sih kalimat yang i'rabnya itu muqaddarah pasti bisa dihitung, dalam satu buku bisa dihitung. Jadi kalimat yang i'rabnya muqaddarah itu tidak banyak ya. Ya, bisa dihitung. Khususnya maksur mankus. Kalau mudhaf pada yang mutakalim itu banyak ya. Tapi kalau mengajarkan itu harokat dulu karena dohiroh, huruf dulu, dohiroh baru harokat muqaddaroh. Yang terakhir harokat muqaddaroh. Itu tajribah saya ya, pengalaman saya ya. Oke. Baik, kita langsung ke lagu saja ya. Lagunya enak, mudah ini. Bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia begini, isim mufrad rofa dengan dhammah, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasroh, isim mufrad dhammah fathah kasroh. Nah, gitu. Di akhirnya dhammah fathah kasroh. Atau bahasa Arab, isim mufrad marfu
marfu isim mufrad marfu bi dhamma, isim mufrad mansub bil fathah, isim mufrad majrur bil kasrah, isim mufrad dhamma fathah kasrah. Nah, gitu. Ini harokat ya. Saya ulangi lagi bahasa Indonesia saja ya. Oke. Isim mufrad rofa dengan dhamma, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasroh, isim mufrad dhamma fathah kasroh. Nah, ya. Jamak taksir, jamak taksir rofa dengan dhamma, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jar dengan kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh. Gitu. Ya, kemudian muannas salim. Mu'ana salim rofa dengan dhamma. Mu'ana salim nasab dengan. Lah ini salah ini. Kasroh ya. Nah ini. Nah ini salah tulis. Mohon maaf. Kasroh ini harusnya ya. Mu'ana salim rofa dengan dhamma. Mu'ana salim nasab dengan kasroh. Mu'ana salim jar dengan kasroh. Mu'ana salim dhamma kasroh. Kasroh. Ya. Mu'ana salim dhamma kasroh. Kasroh. Kemudian ghairu munsharif atau mamnu minas sorfi, kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Ghairu munsharif rofa dengan dhammah. Ghairu munsharif nasab dengan fathah. Ghairu munsharif jar dengan fathah. Ini kok kasroh. Ya, salah lagi. Ya. Ghairu munsharif rofa dengan dhammah. Ghairu munsharif nasab dengan fathah. Ghairu munsharif jar dengan fathah. Ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Jadi ketika kita menyebut apa isim yang i'rabnya menggunakan harokat, tinggal begini: isim mufrad dhamma fathah kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, muannats salim dhamma kasroh kasroh, ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Nah, itu kalau kita menguasai lagunya, insya Allah, kalau menurut pengalaman saya kita akan mudah mengi'rab tanpa harus mikir-mikir, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah kalimat isim yang i'rabnya menggunakan huruf atau pengganti. Ada asmaul khamsah, ada jamak mudzakkar salim, ada isim tas, nia. Asmaul khamsah, abun, akhun, kamun, fu, dan zu. Itu ya. Ada lagunya nanti di bawah ya. Sama lagunya, asmaul khamsah rofa dengan wawu, asmaul khamsah nasab dengan alif, asmaul khamsah jera dengan iya, asmaul khamsah wawu alif iya. Nah, itu. Terus ya, Abuka, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Ya. Mudzakkar salim, Muslimun. Ini ada kesalahan ini ya tulisannya. Mudzakkar salim rafa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Tuh. Terakhir isim tasniyah. Isim tasniyah rofa dengan alif. Isim tasniyah nasab dengan iya. Isim tasniyah jara dengan iya. Isim tasniyah alif iya iya. Nah, ini lagu seperti ini teman-teman. Kalau bisa dipahami dan dihafal, itu sudah enak kita gitu ya. Kita walaupun dalam kaidah ya asmal khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tunsabu bil bil ya, itu nggak semua anak mau gitu ya. Nggak semua kita mau juga lah kadang ya. Kita kan maunya menghafal kaidah-kaidah yang bisa dilakukan gitu kan ya. Nah, maka Imriti Alfiyah itu bisa jadi kenapa enak dihafal karena lagu. Kalau suruh hafal nahwadih jurumnya pada malas karena apa? Tidak bisa dilakukan. Nah, itu ya. Maka strateginya bagaimana supaya tidak bosan ya, satu-satunya dengan bernyanyi. Kita lanjut teman-teman ya. Kita anggap kita anggap bahwa kajian tanda i'rab ini selesai ya. Dengan lagu itu tanda i'rab selesai. Karena ya seperti ini gitu. Kita langsung sebelum terakhir karena sudah jam setengah tiga ya. Jadi nggak usah panjang-panjang ini ngaji i'rab ini ya. Tanda i'rab ini gitu-gitu aja bahasanya gitu loh.
Nanti jazm, oh jazm ya. Jazm belum ada ya. Oke. Kita kaji jazm kita kaji jazm ya teman-teman ya. Jazm aja. Karena jazm tidak ada. Tadi kan isim saja ya. Yang fi'il ini ya. Oke. Jazm. Walil jazmi alamatani adalah milik jazm itu adapun milik jazm adapun dua dua tanda asukun wal hadfu sukun dan hadfu dibuang. Wa mas fa amma sukun fa-nya titik amma adalah harfu tafsil asukun adalah mubtada. Fayakunu adalah khobar. Fa amma asukunu adapun sukun fayakunu maka itu menjadi tanda alamatan ya. Fayakunu alamatan maka itu menjadi tanda lil jasmi bagi jazm fil fi'ali al mudhari'i as-sahihi al akhiri. Pada fil mudhari' yang sahih akhirnya. Ya. Termasuk nanti di sini juga ada teman-teman ya. Al akhir ini sebagai apa nanti ada. Tapi jangan saya kaji sekarang nanti takutnya pusing ya. Terus wa amal hadfu adapun dibuang, buahnya titik amma adalah harfu tafsil. Adapun dibuang tadi kan dengan sukun. Adapun dibuang fayakunu maka itu menjadi alamatan tanda lil jasmi bagi jazm fil fi'ali al mudhari'i al mu'tali al akhir pada fil mudhari al mu'tal al akhir atau fil mudhari yang diakhiri sama huruf illah ya. Membuang huruf ilah ya kan ya. Hadfu harfil ilah kan dalam i'rabnya kan misalnya lam yabki huwa lam yabki kan dari baka yabki ya karena ada lam maka yaknya hilang maka lam yabki yabki fiil mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hadfu apa harfil illah membuang huruf illah yang kedua pembuangan ini juga terjadi apabila fiilnya adalah af'alul khamsah wa fil af'alil khamsatil lati rafu'aha bisabatin nun. Alati adalah naat bagi al khamsati, rafu'aha bisabatin nun adalah silahnya alati dari jumlah ismiyah. Ya, oke. Seperti hum yaktubuna, hum lam yaktubu. Maka lam yaktubu adalah apa? Fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi hadfu harfin nun atau hadfun nun membuang huruf nun. Ya. Pembuangan ya. Jadi i'rab itu kalau untuk fi'il dengan membuang salah satunya. Ya. Baik teman-teman, untuk aksamul mu'robat ini besok ya. Karena ini nanti ada hal yang menarik yang bisa kita kaji ya. Nah, kan khobar itu harus mengikuti mubtada dari ifrodnya, dari tasniahnya, dari jamaknya. Lah, sementara di sini kasusnya al-mu'robat mubtadanya isim jamak muannats salim, kismani khobarnya adalah isim tasniah. Ini kan berarti nggak cocok kan gitu. Nah, itu akan kita kaji besok hari. Namun sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan kembali tanda i'rob ya. Ini i'rob isim teman-teman ya, bukan i'rob fi'il. Ya, bahwa i'rab itu terbagi menjadi dua, tandanya harokat dan huruf. Harokat itu ada dua, dzahirah dan muqaddarah ya. Kita nyanyikan isim mufrad rafa dengan dhamma, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasrah, isim mufrad dhamma fathah kasrah, jamak taksir rafa dengan dhamma, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jar dengan kasrah, jamak taksir dhamma fathah kasrah, muannas salim rafa dengan dhamma, mu'ana salim nasab dengan kasrah. Mu'ana salim jar dengan kasrah. Mu'ana salim dhammah kasrah kasrah. Gharumun sharif rafa dengan dhammah. Gharumun sharif nasab dengan fathah. Gharumun sharif jar dengan fathah. Gharumun sharif dhammah fathah fathah. Dengan huruf sekarang asmaul khomsah rofa dengan wawu, asmaul khomsah nasab dengan alif, asmaul khomsah jar dengan iya,
Asmaul khomsa wawu alif iya. Mudzakkara salim rofa dengan wawu. Mudzakkara salim nasab dengan iya. Mudzakkara salim jar dengan iya. Mudzakkara salim wawu iya iya. Isim tasniyah rofa dengan alif. Isim tasniyah nasab dengan iya. Isim tasniyah jar dengan iya. Isim tasniyah alif iya iya. Itu tanda i'rab itu proses ketiga setelah kita. Jadi tanda i'rab proses i'rab ada tiga. Pertama tanyakan statusnya. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ulun bih, lain sebagainya. Baru tanya hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya apa? Rofa'kah, nasabkah, jerkah, jazmkan. Baru tandanya apa? Tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya, tanda jazmnya itu berdasarkan pada jenis isim. Isimnya dengan harokat ya harokat, isimnya dengan huruf ya huruf ya. Oke teman-teman, ini saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali di sesi ketiga. Insya Allah di waktu yang sama besok ya. Besok siang setengah dua, insya Allah sampai jam 3 kurang seperempat. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron dan alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukron. Jazakumullah Waalaikumsalam khair. warahmatullahi wabarakatuh.